Gila, jangan main-main lo sama HP Samsung gua 52. Coming 30 guys, ini udah episode berapa gua lupa dah. Bareng teman lama gua Zulfarijal. Anjay, gua segini-gini anjir biasa aja. Lu bukan podcast berapa juta subscriber? Alhamdulillah 6. Alhamdulillah 6 subscriber. Populasi Indonesia di sini berarti. Kita udah nggak ketemu berapa lama sih, Le? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Karena terakhir gue ketemu lu di Ciputat ya. Gue yang ke Jakarta. Jadi sebagai konteks gue sama Zul itu teman sekelas kita dulu, teman sekelas di kampus adalah kampus elit Jakarta. Ya di mana di situ isinya adalah bukan kuliah tapi Belajar ini ya, ngenakin. Skill dasar itu. di situ kita ngenakin senior anjing tuh ilmu paling gak guna tuh anjing kalau menurut gue, kecuali lo kerjanya di kedinasan gitu-gitu ya. Jadi Ngenakin itu sangat jadi skill dasar dunia kerja ya. Apalagi di kedinasan benar. lu nggak boleh gitu loh. Di sini ada dinas Kemenpora kayaknya gue perhatiin. Ntar bakal gue bip di situ. Kita lagi di Klaten. Jadi si Zul ini temen lama gue, dia tinggal di Klaten sekarang, beraktivitas di sini loh ya Zul ya. Kerja anjay, ada musik sih. Ya, gue dulu kuliah di Jakarta bareng Gojan, tapi kemudian setelah mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun gue kerja di sana, pada akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke Klaten kayak gitu, karena satu dan lain hal, tapi faktor utamanya adalah gue udah kangen banget sama rumah ya kayak gitu, kangen banget rumah, dan gue nggak berpikir untuk akan menetap di Jakarta gitu. Gue pengen sih emang pengen berkarir di sana, cuman gue dalam pikiran gue sebelum ke Jakarta dulunya gue pikir ketika gue udah berumah tangga, spesifiknya berumah tangga ya, gue pengen di pulang aja sih gitu. Jadi Jakarta buat lu tuh port aja gitu, pelabuhan. Iya, sport, dan emang banyak banget sih Jakarta tuh, apa ya namanya, Gak usah gaya Jakarta anjing, lu Ciputat. Ciputat itu apa ya namanya, lab apa, udah termasuk Kojan salah satu apa ya pembentuk terminologi dari seorang Zulfana gitu. Norak ya, gue perhatiin sih agak perbedaan besar. Ini agak klasik sih kalau menurut gue, ketika kita ngomongin hidup di beberapa daerah gitu kan, pindah-pindah. Ketika lu di Ciputat sama di sini. Jadi gini, konteksnya banyak orang nanya kayak gini ke gue soalnya. Ada orang yang mau ke Jakarta bilang ke gue mau ngerantau ke Jakarta. Ada orang dari Jakarta mau balik ke kampung bilang ke gue, minta referensi lah kayak gitu. Gue mikirnya di apa namanya beberapa sudut pandang ya. Pertama, kalau lu ngejar ekonomi tetap stay di sana kayak gitu. Karir, kalau ngejar lu lintas apa namanya nasional ya, lu harus di Jakarta gitu. Tapi kalau yang lu kejar tuh kualitas hidup secara holistik, ya gue lebih prefer di sini kayak gitu kan. Karena kalau semisal sekedar UMR, maksud gue nih perbandingan aja UMR gitu, anggap saja kita kerja UMR, emang Jakarta UMR-nya lebih gede, 5 juta kalau sekarang, kalau nggak salah ya, gue bisa di ini di Klaten tuh cuman dua kecil, 2 juta nggak nyampe 21 kalau nggak salah, dua awal kayak gitu. Jadi jauhnya selisih 3 juta sebenarnya. Cuman ketika apa non material itu dimonetize di Jakarta, semisal kualitas udara, kualitas manusianya, kualitas infrastruktur jalannya kayak gitu kan, dan kualitas apa namanya mentalnya, itu kalau dimonetize mungkin value-nya akan lebih dari 3 juta gitu. Setuju. Itu juga nggak kepikiran juga ya, bener sih. Kualitas udara, walaupun kayaknya kan kalau misalkan orang gua nih pulang kampung nih Zul, abis itu enak banget udaranya, kerasa down gitu kan ya enggak. Tapi pas kita nginjek di daerah itu ataupun kampung kita nggak ngerasa kalau itu adalah sesuatu yang priceless. Iya enggak sih? Yang mana ketika kita geser ke satu daerah lain yang itu jadi privilege, anjir ya kan, lu sebisa mungkin beli air purifier lah bahkan di Jakarta, iya enggak? Ya betul. Gue pernah ketemu sama, ini by the way gue kerja di dunia hospitality.
beberapa klien gue itu adalah orang-orang yang punya villa-villa di daerah Jogja dan sekitarnya. Majority dari mereka itu bukan orang Jogja, orang Jakarta by the way. Dan selalu klise ketika gue tanya kenapa latar belakang mereka bikin villa atau nge-take over villa orang di Jogja itu, karena mereka pengen shifting hidup dari ibu kota ke daerah kayak gitu. Which is mereka sebenarnya udah punya apa namanya wealth ya, udah wealth hidupnya, tapi iya, tapi secara geografi sosial itu nggak bisa dipaksain di Jakarta. Ngikutin dengan nominal mereka yang dapat gitu. Bisa mereka dapat itu ya di daerah sini kayak gitu. Dan itu lagi ya banyak kayak gitu terjadi di sini. Iya sih. Apalagi kalau menurut gue ya, tren kerja remote kan makin gila kan, ya enggak? Terus ini aslinya kalau menurut gue dilema juga nih dulu. Di tengah sekarang indeks ekonomi term itulah banyak orang bilang susah cari kerja dan sebagainya, tapi mereka mencari ketenangan gitu kan di satu daerah kecil, ya enggak? Yang mana misalkan kita ngomong Indonesia, persebaran lapangan kerja kan susah, ya kan? Ya semua ke pusat lah, kalau misalkan di area yang Klaten, Jogja mungkin. Habis itu Jabodetabek ya searea itu. Nah, lu ngelihatnya gimana kalau dengan opportunity kerja remote sekarang tapi bikin jam kerja lu jadi fleksibel, habis itu secara apa ya, secara benefit kalau jadi mungkin bisa jadi nggak terlalu jelas kayak gitu. Lu ngelihatnya gimana dari sisi lu gitu yang lu alami? Kalau di usia gue, di usia kita ini kayak tua banget ya. Nggak, kalau menurut gue Pak, apa namanya, itu jadi tergantung preferensi dari karir orang ya kayak gitu. Kalau kita itu pengen, kalau gue di perspektif gue kayak gitu, hidup cukup udah, that's it kayak gitu. Mungkin mengejar karir tuh udah 5 tahun yang lalu nih gue berhenti kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalau misal hal kayak gitu gue merasa cocok di sini brother. Karena kalau hanya sekedar mencari penghasilan kayak gitu, dari pengalaman gue dapetin kayak gitu, dimanapun area di Indonesia ini possible kayak gitu bro. Possible. Kalau hanya mengandalkan gaji misalnya, itu memang akan ada jomplangan tuh, kesenjangan tuh antar tiap daerah, terutama ibu kota misalnya dengan daerah di 2 tier 3 ya. tier 2 tier 3 kayak gitu. Akan ada Katakanlah Vancouver gitu iya, ya. Ada Bronx, New York kayak gitu kan lah. Kayak gitu bro. Jadi kalau menurut gue itu akan ada gap yang kelihatan. Tapi kalau semisal apalagi ya di ekonomi yang sekarang ini kayak gitu kan. Lu sebagai Menteri Purbaya. Iya Purbaya nih. Ekonomi yang sekarang itu makin kelihatan nih. Makin kelihatan kalau sebenarnya kita tuh bisa apa namanya, maksudnya kalau kita mau apa ya misalnya belajar, mau ada kemauan belajar, sebenarnya peluang untuk mencari uang dimanapun tuh bisa kayak gitu kan. Dan sekarang mau nggak mau gitu kan, banyak orang yang kemudian yang awalnya konsumen jadi produsen kayak gitu kan. Benar. Supply produsen jadi lebih banyak ya. Betul. Jadi apa namanya, orang-orang di daerah pun mereka bisa udah nggak inilah, udah kayak hopeless buat nyari kerja gitu. Kayak gitu. Akhirnya mereka shifting ke wirausaha. Even itu apa namanya nggak terlalu banyak kayak lo bilang, nggak ada jaminan apapun kayak gitu kan. Tapi yang gue lihat kebanyakan works gitu bro. Mereka berhasil untuk mendapatkan penghasilan ya kayak gitu. Belum dalam artian yang tadi gue balik ke perspektif awal kayak itu. Kalau nominal yang didapat itu menurut gue, kalau value-nya disamakan dengan Jakarta kayak gitu kan, dengan enggak dengan apa namanya environment yang ada, itu menurut gua hampir sama lah kayak itu. Kayak gitu. Gue menarik ketika lu nyebut ini loh. Ini jatuhnya lebih ke curhat ya. Lu bilang di usia sekarang gue udah nggak mementingkan karir lagi. Gue ngerasa kayaknya kalau di Indo logika dream, aspire dan sebagainya itu berhenti di stage tertentu. Satu, lu berkeluarga. Kedua, umur 30. Menurut lu apakah lu ngelihatnya itu gimana? Satu, terus yang kedua,
eh apa ya? Soalnya kayak gini. Gue kemarin baru beberapa kali ngelihat salah satu. Jadi ada channel itu namanya South by Southwest. South by Southwest di Amerika ini, jadi dia channel musik gitu, bukan channel musik sih, channel pop culture, lifestyle dan sebagainya, yang di dalamnya itu punya effort untuk nge-create inovasi tertentu. Mereka open submisi terkait project-project apa yang bisa dilakuin sama orang di sekitarnya di Amerika ini waktu itu. Gue lihat tuh yang submisi Zul, orang umur 40, 45, 60, 65, 45, 35. Apa itu? Submisi project mereka. Ya. Kayak gitu. Jadi Nah, yang tadi gue omongin di awal. Kenapa logika? Berarti kan kalau bisa kita arti ini orang-orang di luar sana karena mereka bukan udah terbiasa ya. Strukturnya itu enabling orang untuk meraih cita-cita bukan setinggi ya, selama-lamanya dalam hidupnya. Mereka nggak punya gap, batasan di diri sendiri ngedetermine bahwa gue nggak ngejar karir di umur segini, gue nggak bakal ini di umur segini, di umur 30 gue nggak bakal ngejar lagi gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana? gue setuju bro. Kadang karena kita membatasi apa namanya deadline sendiri ya, dari chasing the dream itu malah kecewa sendiri, pada akhirnya patah semangat bro. Itu ya. Dan kan banyak banget batasan usia ya, kerjaan apapun semuanya itu ada batas usianya. Padahal esensi dari karir itu bukan status menurut gua bro, tapi karya gitu loh. Kayak gitu, lu punya apa namanya, lu punya apa inner thought apa kayak gitu, sesuatu yang pengen apa lu gairahkan sebagai seorang manusia itu apa kayak gitu loh. Itu menurut gua dari esensi karir itu di situ. Kalau sekedar apa namanya, kalau gue lihat sekarang cita-cita lebih ke ini ya, lebih ke pencapaian ya, status tertentu gitu. Agak geser ya. Jadi geser, bukan ke esensinya sebagai apa ya tadi, berkarya tadi kayak gitu kan. Itu yang gue rasain brother. Ya makanya gue ngerasa even gue nggak di Jakarta mungkin ya, dulu gue punya apa namanya keinginan karir yang tinggi banget kayak gitu. Tapi pada akhirnya akan melempem sepanjang mendekatinya deadline kayak gitu kan. Padahal gue punya desire nih, punya keinginan apa namanya dalam diri gue untuk melakukan sesuatu gitu loh, sesuatu yang ya gue bilang tadi karya gitu kan, entah apapun itulah. Berarti itu deadline constructed dong, iya enggak? Deadline itu constructed, dibentuk sama orang pada akhirnya, iya enggak? Dan akhirnya ngaruhin ke diri kita gitu kan. Nah, ini yang akhirnya gue coba buat bongkar di diri gue sendiri juga tuh Zul. Makanya Coming 30 judulnya, menuju 30 dan kita 29 nih anjir. Hati-hati ntar di doxing. Nah, gue ngerasa kalau di diri gue sendiri adalah orang berhenti belajar ketika mereka udah selesai untuk nempuh jalur pendidikan formalnya. Iya enggak? Entah itu kuliah, SMA dan sebagainya, ataupun lu apa. Nextnya adalah lu nganggapnya semua sebagai kerja gitu kan. Yang mana itu betul gitu kan. Tapi di titik lain akhirnya ketika gua pribadi nganggap sesuatu yang sedang gua kerjakan adalah merely as a work gitu, sekedar pekerjaan, akhirnya growth itu berhenti. Abis itu aspire sama dream yang lu bilang tadi punya logika deadline, iya kan? Dan gue ngerasa buat enggak anjing, gue kalau samain sama orang-orang kayak gitu bisa jadi kepala makin rungsing tuh sesimpel itu tuh. Ya emang bro, gue termasuk salah satunya ya bro. Salah satunya Coming 30 tuh mungkin melebihi dari sebutannya apa bro, kalau apa menuju 24 tuh apa tuh? Ini aja mid 20s aja apa tuh namanya masih dulu gue quarter life crisis anjir, quarter life crisis kayak gitu kan. Quarter life crisis tuh kayak menye-menye ketika masuk di usia kita benar. Iya bener. Iya gak sih, kayak gitu. Sama ketika kita quarter life crisis, kita memandang puber kita gitu. Puber dulu galau banget, habis masuk quarter life crisis gak ada apa-apanya. Sekarang masuk ke 30 kita kayak apa sih quarter life crisis, maksud kayak gitu, kayak lebih
lebih sederhana kita melihat sesuatu apa ya, hidup ini jadi jauh lebih sederhana dan kayak nggak terlalu apa ya, bukan sederhana ya sebutannya apa ya, nggak menye-menye kayak gitu, nggak semenye-menye itu kan gitu bro. Tapi yang gua kesel sekarang framingnya tahu Zul, soal generasi-generasi yang Gen Z, habis itu yang mereka ngadepin apa, ngadepin isu-isu quarter life itu. Ini kan, ini kacamata gue ya, media tuh kebanyakan kan dia di develop sama build sama orang-orang lama kan. Yap. Ya enggak, sebutin lah semuanya ya kan, yang konvensional ada di TV itu. Ya. Ini kita pakai case yang kemarin ada demonstrasi gitu. Media-media yang media-media gede itu contribute kah terhadap satu movement misalkan, kan enggak gitu. Mereka ini jadi agak kemana-mana, contribute terhadap gimana pembentukan satu generasi yang mereka sebut sebagai generasi malas, habis itu menye-menye dan sebagainya. Tapi ternyata di satu titik ketika ada situasi itu mereka nggak bisa jadi diri mereka sendiri kan, tuh media-media besar itu ya kan, semua terpaku sama logika bisnisnya. Di sisi lain, media-media yang dibikin sama bocah-bocah Gen Z, milenial, semuanya speak up. Ya kan, Valtive, Whiteboard dan sebagainya, mereka ngomongin soal itu. Jadi gue bilang asumsi soal generasi yang quarter life abis itu Gen Z lemah dan yang dibentuk sama generasi-generasi mereka itu upaya buat ngeredam monopoli mereka aja kayak gitu. Anjir, jadi kemana-mana anjing. Gue kalau media ya bro ya, jujur gue hampir gak pernah nonton TV ya. Satu-satunya channel TV yang gue tonton tuh namanya Mentari TV kawan. Itu apa? Itu Mentari channel khusus anak-anak ya, jadi buat anak gue nonton TV kayak gitu kan. Tapi gue setuju, dan itu bukan hanya sekedar di media menurut gue bro, karena even di rule yang di apa namanya area yang lebih makro, misal pemerintahan sampai paling bawah ya kayak itu, di level manajemen up yaitu manager up, itu masih dipegang sama old generation brother kayak gitu. Dan kita sebagai apa pemula-pemula karir di mana kita di usia muda, kita dipaksa untuk masuk ke logika mereka kayak gitu kan. Kayak gitu, itu permasalahan yang paling umum terjadi dikeluhkan oleh para pekerja-pekerja muda kayak gitu bener. Itu yang gue rasain ya. Mentari TV acaranya apa nih itu? Ada namanya Tian-Tian kartun. Kalau pagi jam 5-an ke sana itu ada ya Baby Bass ya kan. Sekitar jam 8 nanti ada Tayo. Itu TV Klaten apa gimana? Bukan. TV nasional. TV nasional ya. Gue juga kayak gitu. Dan masuk lagi bro ke lu tadi kayak gitu. Emang kalau menurut gue ya, gue sampai ada pemikiran yang cukup radikal gitu. Kalau Indonesia ini bakal berubah kalau generasi di atas itu udah hilang gitu. Kepotong gitu, gap kayak gitu, mungkin akan ada perspektif baru dalam entah itu pembangun. Cintayong nih lu ya. Oh, serius. Ya kayak contoh mudahnya yang dilakukan oleh PSSI ya bisa jadi ya cukup radikal ya kayak gitu kan. Kayak gitu loh. Ya maksud lo, generasi milenial tuh punya segudang apa kemampuan lah untuk bangun negeri ini, kecuali kebijaksanaan ya kayak gitu aja. Mungkin di bagian itu aja lah mereka pegang, out itu aja lah kayak gitu kan. Dan hasilnya nggak bijak-bijak amat gitu kan. Iya, sebenarnya nggak bijak-bijak amat. Mereka terpaku sama ekosistem lingkaran setan yang udah dibangun berpuluh-puluh dekade kayak gitu. Anjay. Nggak, tapi ya apa ya, gue masuk umur 30 tuh ngerasa kayak ya tadi, karena di Indo itu yang kayak lu bilang deadline constructed itu makin banyak ya kan, itu jadi kepengaruh ke diri kita gitu kan, termasuk gue. Tapi gue coba buat lawan kayak gitu kan, anjing gue tuh bisa punya deadline gue sendiri, abis itu gue paralelin kayak gitu. Tapi gue nggak tahu gitu kan, apa ya, apalagi kan kita punya orang terdekat gitu-gitu ya, yang ngasih input ke kita, yang gue rasa. Nah, ini masuk ke pernikahan nih, anjay. Lu anak udah 2. Lu nikah seumuran kan? Nggak seumuran. Ada istri gua 1 tahun di bawah gua. Satu generasi kita sebenarnya. Kalau satu generasi ya. Berarti lu udah berapa tahun Zul ini nikah Zul?
Lupa gua. Gue nikah umur 26, sekarang gue 29 ya. Mau hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Dinamika pernikahan anjay. yang on cam aja, yang off cam ntar. Ya, garis besarnya gini kawan-kawan ya, buat yang merasa melebay-lebaykan pernikahan, stop lah kayak gitu. Menurut gue pernikahan tuh part of life aja gitu, sesuatu hal yang ya dilalui dengan gak usah terlalu terlalu dilebih-lebihkan. Kadang ada orang yang tak menyebut diri mah love sensei kayak gitu, atau maksud lu siapa? ya, maksudnya begitu mengagung-agungkan namanya pernikahan dan lain-lain gitu loh. Maksud gua, kalau gua sederhananya melihat pernikahan tuh sebagai kayak orang dari SD masuk ke SMP atau SMP masuk ke SMA kayak gitu. Sesuatu hal yang ya udah ini ya harus dilalui aja, brother. Kayak gitu loh, harus lu lalui, lu hadepin kayak gitu kan. Dan ya kalau pilihan lu itu ya udah lu lakuin aja. Sama seperti semua part dalam hidup, ketika lu choose something ya lu lakuin komitmen di situ. Lu bisa jadi konsultan Zul, menurut gue tuh. Konsultan pernikahan apa Loki, iya kan? Yang gak jadi udah nyantai aja, lo nggak usah ribet-ribet banget soal abis itu. Jadi pagi-pagi kamu harus memberikan kata cinta ini, gitu kan? Nggak usah kan? Tapi lu di umur pernikahan keberapa orang kira-kira dalam pasangan tuh nggak ngomong aku sayang kamu? Apa tetap? Justru kayak gitu. Gue jadi ke bocah-bocahan dalam pernikahan. Itu jadi menurut gue ya kayak gitu ya. Mungkin tuh elemen yang harus kita sebenarnya tembus gitu, breakthrough ketika kita masuk ke ketika di rumah kita dimensi menye alay gitu buat bini kita gitu kan, buat anak kita kayak gitu kan. Di luar ya udah kayak gitu, tangguh ya, jantan tangguh ya kan, as usual. Jadi kayak bilang aku sayang kamu atau itu terjadilah hampir tiap hari. Dan itu depan kamera bayain biar dimasakin. Ya di luar itu kita pernikahan tuh hampir kayak lu gua sama lu kayak gitu, bro. Lu sama temen lu sama mbak lu kayak gitu. Dimensi ngobrolnya Jul lebih banyak, dimensi ngobrol serius ya, terutama lebih banyak pas sebelum pacaran atau sesudah pacaran gitu. Serius bukan serius, dimensi ngomongin cintanya lebih banyak sebelum pacaran atau sesudah nikah. Sebelum nikah atau sesudah nikah. Oke, definisi cinta sebenarnya udah selesai sebelum lu nikah sama dia, bro. Kayak gitu dimensi permasalahan cinta ya, kayak gitu ya. Tapi kadang kayak gini masih emosional nih sebagai perempuan, kadang-kadang kan minta ya kita sebagai laki-laki, iya kamu sayangi sama aku, itu kan sering terjadi tuh sama cewek tuh. Nah, makanya sebelum itu kita antisipasi deh, aku sayang kamu misal kayak gitu kan, pagi everything iya aku sayang kamu, repeat aja lah, gua rekam aja lah, kayak gitu recorded aja kayak gitu kan. Tapi kita sama-sama sadar kalau definisi cinta itu udah kelar dari sebelum nikah kayak gitu kan. Setelah nikah kayak gitu. Terus apa tuh definisi cinta setelah menikah sampai ujung ya? Bagi lo, menurut gua metamorfosa akhir dari sebuah cinta itulah komitmen, bro. Jai love sensei. Jadi bukan lagi perihal romantik elemen doang gitu loh, tentang bagaimana lo bisa nemenin pasangan lo dalam posisi apapun kayak gitu kan, dalam situasi apapun kayak gitu kan, bringing positif vibes gitu dalam hidup mereka gitu kan. Ketika mereka ada masalah, kita saling nutupin, saling berkompromi. Dan itu pekerjaan yang sangat bukan melelahkan, bro. Sangat belajarnya itu terus-terusan gitu loh. Terus-terusan, brother. Kayak gitu. Tapi tadi definisi cinta udah kelar sebelum lu nikah gitu. Karena udah nikah itu cinta itu udah bentuknya udah jadi komitmen kayak gitu. Lu nggak perlu lagi ketika
bini lu udah gak cakep, bini lu udah gak, Maksud- bini gua cakep, bini gua cakep. Ini case yang lain ya, case yang lain kayak gitu, karena pasti umur ada kayak gitu kan, orang-orang menua kayak gitu kan, keluar lah tuh sisi-sisi negatif, bukan negatif ya, sisi asli dari manusia. Karena gue mikir lu mengkoreksi diri lu sendiri kan. karena nih paradigma yang salah ketika orang melihat orang sisi negatif positif, padahal itu suatu integral gitu, gak bisa dipisah. Orang tuh gak ada protagonis negatif, protagonis antagonis, cuma di film doang kayak gitu kan. Setiap manusia punya protagonis dan antagonisnya masing-masing, tinggal lu mau terima apa enggak gitu kan. Ngeblend tuh semuanya ya. Iya sih, oh, anjir. Tapi apa ya? Karena kalau misalkan kita ngelihatnya balik lagi di media sosial, yang kita omongin soal cinta tuh kayaknya definisi medsos tuh lumayan pengaruhin banyak orang cuy, ya kan? Selebgram bikin ini itu, habis itu ternyata pasangan kita masing-masing ngelihat itu jadi aku pengen jadi kayak giniin gitu kan. Atau mungkin yang sering jadi tom sama namanya cewek standar TikTok ya, bisa jadi kayak gitu. Atau kemakan dimensi cinta dari drama Korea, atau karena sebenarnya pernikahan sesimpel itu, kayak lu ngekos sama temen lu kayak gitu kan, atau lu tinggal sekontrakan sama siapa, dia sekedar itu aja kayak gitu. Gak perlu diperribetkan dengan suami berada status ini, perempuan ini apa, semuanya pakai dalil apa, fakta lah kayak gitu kan. Maksud gua, selagi lu berdua bisa menjalani hidup bareng-bareng kayak gitu kan, punya visi yang sama kayak gitu kan, punya kepahaman yang sama kayak gitu kan, dan saling mendukung ketika masing-masing keluar dari jalur yang dituju, itu udah rumah tangga bro, udah lewat lah cinta. Menurut gua nggak perlu macam-macam kayak gitu kan. Pada akhirnya pasangan tuh temen kayak gitu bro, pada akhirnya temen kayak itu, temen semuanya kayak gitu kan, kayak gitu. Iya sih, benar. Teman ngobrol, teman curhat ya kan. Iya sih. Karena nih ya, kan apalagi orang pacaran awal gitu, demandingnya kan gede gitu kan, satu sama anjing ngobrolnya jadi pacaran nikah ya, jadi males itu. Gimana? Gue sejujurnya agak males sih ngomong cinta-cintaan gitu. Kayak kita geser pembahasan guys. Kita yang loke aja, cinta-cinta loke aja. Anjay. Soalnya gue sama Azul udah dari 2014 kita Zul ya kan? Dari 2014 kita bareng, habis itu yang diceritain banyak kayak gitu. Cinta masing-masing. Di anjing. Ya. Terus apa ya? Zaman kita kuliah lah apa ya kan, sampai sekarang. Tapi kayak waktu anjay, klise lagi. Kayak waktu cepat ya. Ya, cepet brother. Gue nggak tahu nih karena gue tambah usia apa gimana ya, tapi lebih bijak aja nih gue sekarang. Tapi emang sebercanda itu kadang hidup, kadang-kadang kita nggak sadar kalau orang kelahiran 2007 ini sekarang jadi rekan kerja lu. Temen lu ada yang 2007 jadi rekan kerja lu. 2007 berarti 18 ya? 14 tahun sekarang jadi rekan kerja lu. Nggak bisa bayangin bro. Manggil lu apa? Mas atau nama lu aja? Mas gitu kan, atau bang kayak gitu kan. Maksudnya udah ya selucu itu, emang cepet kali emang waktu itu, kayak apa ya, maksud gua nggak kerasa. Emang itu bener-bener bro, mau bilang gimana, sekilis apapun emang itu yang terjadi. Ini gue pernah denger ini Zulape. Ini semacam kuat orang lah, agak ngehe sih. Sehari itu kerasa lama, tapi setahun kerasa cepat di anjing. Ya kan ada yang ngomong gitu tuh anjing nih, walaupun secara nada katro ya gitu, tapi bener ya kan, sehari itu kerasa lama, setahun tuh cepet. Ini aja udah masuk apa nih, mau Oktober kan, udah September kan, bulan ke-9 kan, kuartal ketiga. Iya, resolusi baru kecapai 10% tuh kayaknya tuh. Jatuhnya bukan kecapai, progres 10% tuh baru plan awal tuh ya, yang diinjak. Anjing. Klaten tuh dekatnya sama daerah mana sih, Jul?
Klaten. Terus Gue bukan ini mungkin agak bias ya karena gue tinggal di Klaten ya. Cuman ini gue banyak dapet apa namanya pengakuan dari beberapa orang gitu kan ketika tahu gue orang Klaten kayak gitu. Klaten tuh ada di posisi yang cukup strategis gitu. Kalau secara geografis jaraknya itu literally 30 km itu di tengah-tengah Solo dan Jogja. Kayak itu. 30 tuh saling 30 atau 30 dia kalau 30 tuh diameternya gitu. Jadi 15 ke Solo, 15 ke Jogja. ya, kalau lo di map lo ada di alun-alun Klaten ya. Terus lo map nih Solo kayak gitu kan. Itu 30 menit bro lewat jalan Solo Jogja itu. Ke 30 kilo 30 kilo entah 32 atau 33 kayak gitu kan, jadi selisihnya cuma paling sekilo 2 kilo doang di tengah-tengah kayak gitu kan. Dan itu yang jadi bikin orang Klaten tuh kadang ada ini mungkin ini agak lokal fact aja ya. Jadi orang Klaten tuh kadang ada krisis identitas itu, mereka nggak bisa menyebut mereka orang Klaten kadang-kadang karena Klaten yang udah ngelewatin kota ke arah Jogja mereka ngerasanya orang Jogja. Tapi kalau Klaten yang udah ngelewatin Klaten menuju ke Solo menganggap mereka orang Solo. Ada yang nganggep mereka orang Bintaro gitu. Karena punya saudara di Bintaro. Gak ada sih, gak ada kalau kayak gitu. Ini sering terjadi di ini sih apa namanya? Kalau Klaten sendiri kan wilayah apa komuternya dua kota itu ya, Solo sama Jogja gitu. Kayak dulu gua orang Sukoharjo juga sulit mengatakan gua orang Sukoharjo. Seringnya ngomongnya orang Solo lah kayak gitu, mengasosiasikan diri padahal bukan wilayah dia kayak gitu. Ngomongin infrastruktur. Ya. Klaten gimana? Mulai transportasi dan lain-lain. Plus minus apa? Dibandingin ketika nggak usah bandingin lah, Klaten aja lah. Ya, kalau Klaten Menurut lu? Klaten ya. Iya. Klaten itu kotanya kecil, tapi lengkap, lumayan lengkap bro. Lengkap dalam kereta ada, kayak gitu. Ojol udah ada, iBox ada, mall even itu kecil nggak apa-apa, ada juga, lengkap juga. Namanya? Ada Klaten Town Square, dulunya Matahari, Disingkat jadi Klatos. Tempatnya seberangnya persis alun-alun Klaten ya teman. Dan alun-alunnya pun cukup membanggakan ya bagi gue ya, karena kalau di daerah Surakarta gitu kayak Solo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Sragen, Karanganyar itu kan, itu Klaten itu termasuk yang apa namanya alun-alunnya tuh bersinar lah, sama tagline-nya Klaten. Cukup inilah, cukup rame lah. Iya, yang lain tuh gelap gitu. bener-bener gue soalnya gue nggak tahu Kalongan sekarang ya. Dulu gue zaman SMA kalau alun-alun tuh anjir gelap banget cuy, sepi. Paling rame kalau lagi ada expo. Iya. Bentar. Rame kalau lagi ada expo kalau enggak hari ulang tahun kota. Tuh. Kalau Klaten sekarang lagi rame kalau ada pengajian Habib ya. Lagi rame, nggak tahu kenapa. Masa alun-alun sebagus itu, tapi ya gue ada masalah ya sama apapun itu. Tapi menurut gue, ayolah ada diaktifasi lah, maksud gue apa civil society-nya tuh kegiatan gak itu doang maksud. Lu nih berarti yang bakal menggerakkan activation itu di alun-alun, bikin inbox. Yo, ya konser ada kadang-kadang, cuman ya kalau bicara komunitas ya mungkin ya. Ngomongin soal community lifestyle and subculture berarti yang ada di Klaten. Ya, gue belum lama di Klaten sebenarnya ya, baru 4 tahun semenjak menikah aja kayak gitu. Komunitas kecil ada kayak, tapi nggak kayak sebanyak di Jakarta ya, segala macam lini apa selera hidup tuh ada komunitas kayak gitu kan. Nah, di sini cukup menurut gue SDM-nya ya, menurut gue Klaten tuh kayak underrated gitu. Underrated lah. Jadi banyak mungkin ya apa namanya supplier mahasiswa baru di top di Solo Jogja lah ya. Top di Solo Jogja itu lumayan dari Klaten banyak kayak gitu. Jadi sekolah-sekolahnya tuh lumayan
lumayan bagus lah mempersiapkan SDM-nya dan ekosistemnya kayak perpustakaan dan bagus menurut gua bagus. Gua sering kerja di perpustakaan daerah dan itu udah proper banget buat Bagus secara infrastruktur, ruangan dalamnya, atau termasuk juga koleksi bukunya. kalau koleksi buku ya ke infrastruktur sih bro. Kalau koleksi buku ya sebanyak-banyaknya perpustakaan daerah nggak sebesar itu kayak gitu maksud bro kayak gitu kan. Dan kalau infrastrukturnya gue suka dan mereka niat gitu untuk membuat ya niat gitu buat bikin orang tuh mau betah lama di situ, entah dia baca buku doang atau entah kerja atau entah apa kayak gitu. Itu kan salah satu ya apa namanya kalau ya bisa lah masyarakat itu dikasih apa publik tuh di dikasih ruang buat mereka itu ya belajar kayak gitu. Oh berarti kayak tim ya, kayak perpustakaan tim. Ya semacam kayak tapi ini sih kalau gue denger dulu itu kayak bekas rumah pejabat zaman dulu apa gimana gitu. Jadi rumahnya gede kayak gedungnya bentuknya rumah kayak gitu kan entah pendopo atau apa kayak gitu. Iya, jadi apa dirubah jadi sebuah perpustakaan kayak gitu. Itu perpustakaan daerah berarti jadi statusnya. Iya, perpustakaan daerah. Perpustakaan dan dinas kearsipan ya biasanya campur tuh jadi satu tuh. Kayak gitu. Iya, menarik nih ngomongin soal perpustakaan infrastruktur lokal gitu tadi yang kita omongin. Gue di Pekalongan tuh Jul, aslinya oke juga. Koleksi buku juga oke. Gue inget zaman SMA, gue ke perpus daerah tuh, gue baca Jason Bourne. Bourne tapi yang ulti yang pertama apa sih supremasi kalau nggak salah tuh. Ada cuy udah. Bagus ya berarti. Ya. Lumayan ukuran bahasa Inggris apa? Enggak Indonesia udah di Indonesia ini tuh tuh. Gue bilang wah anjir oke juga. Dimana era itu lagi film Jason Bourne lama itu 2014. Matt Damon cuy. Ya enggak. Nah itu buset menarik juga. Dulu di situ tuh gue jadi koleksi koleksi buku oke tapi apa ya maintenance-nya bukan maintenance gedung ya tapi lebih ke gimana orang masuk, gimana traffic orang di situ kayak nggak terlalu dipikirin, diabain aja gitu. Jadi buku banyak hilang. Oh ya, kalau kalau itu gue nggak tahu ya. Tapi kalau yang gue di perpus belum pernah pinjam buku kayak gitu. Di situ kalau baca buku ya baca buku aja kayak gitu. Atau gue bawa buku sendiri dari rumah kayak itu. Buku yang dari situ terakhir apa yang lu baca inget gak? Gue nggak pernah baca buku di situ. Oh lu buat kerja? Buat kerja, mostly buat kerja kayak gitu di situ. Dan buat cari ketenangan enak kayak gitu. Yang apa namanya? Tadi pertanyaan lo apa? Gak nanya. Pertanyaan apa-apa. Ya menurut gue salah satu ya menurut gue salah satu icon ketika orang datang melihat lah kayak seberapa apa tingkat SDM-nya suatu daerah tuh dilihat dari perpustakaannya berarti. Boleh. Kalau menurut gue ya di situ. Karena apalagi apa namanya gedung atau bukan gedung apa tempat yang merepresentasikan orang untuk belajar atau bukan belajar di rumah bisa sekolah bisa kayak gitu lebih dari itu apa kayak gitu selain perpustakaan masjid banyak orangnya soleh nih orangnya banyak orang masjid perpustakaan bro kayak gitu dan rame loh banyak orang ke situ maksudnya rame dalam artian selalu ada orang gitu kayak gitu iya kalau apa gue nggak tahu perpustakaan daerah lain gimana selain dua daerah ini nih. Pekalongan dulu itu pun dulu zaman SMA sama Jakarta titiknya banyak cuy ya kan lu cari yang private gitu private dalam arti swasta sama yang dikelola Pemdanya juga ada ya kan itu yang bikin ya mungkin karena satu orangnya banyak jadi sangat butuh tempat ketiga kali gitu ya third place-nya ya kan perpus salah satunya. Nah ngomongin perpus ya berarti kan ngomongin minat baca ya. Klaten tuh tadi yang lu bilang kan banyak memasok ibarat kata manpower buat anak-anak UGM gitu kan UNY UNS yang lu lihat anjay anak-anak muda Klaten usia berarti kita kategorinya SMA gitu lah SMA sampai kuliahnya gitu itu kayak gimana sih misalkan tadi ya sebagai gambaran ya sebagai gambaran tuh mungkin dilihat mungkin dari lifestyle ya banyak orang lari mungkin di tempat semua banyak lari ya maksud gue komunitas yang
mulai sadar tentang kesehatan, bukannya sekedar lari ya sekarang ya, lifestyle kesehatan tuh kan next level. Biasanya orang kayak gitu emang sebelumnya udah literate dulu kayak gitu ya, kayak gitu itu udah mulai banyak karena bisa dilihat dari parameternya hal-hal kayak gitu aja kayak gitu kan. Terus apalagi ya kalau lu lihat, gue masalahnya di kalau di kota Klaten ya, mungkin daerah gue belum begitu tahu juga kayak gitu, tapi kalau di kota Klaten kalau lihat sekolah-sekolahnya kayak itu apa ya, kelihatannya itu udah, kalau lu ke Jogja lihat sekolah-sekolah di kota Jogja kayak Bopkri, kayak apa SMA SMA negeri yang ada di kota Jogja lah kayak gitu tuh. Kalau di kota Klaten mirip-mirip kayak itu, mirip-mirip kayak dari luar tuh udah apa ya, kayak Boleh nih anak-anak ini. boleh nih anak-anak nih, ya kelihatan, udah kelihatan gitu dari luar tuh muka-muka bimbel nih ya, bimbel-bimbel juga lumayan kenceng di daerah Klaten. Gue nggak tahu ya, kayak kayak misal kayak ruang guru sampai ruang guru ya, ruang guru dan semua jenis apa namanya bimbel tuh banyak gitu di GO. ya udah pasti ada, di kabupaten kecil juga ada kayak gitu kan. Iya, kayak misal ya kayak gitulah, itu lumayan lah, lumayan banyak kayak gitu kan. Dan salah satu parameter ketika ini si siapa namanya, si daerah ini atau sebutannya apa ya, namanya sih peradaban tuh apa sebutannya bro? Ya peradaban ya. Si peradaban ini udah lumayan maju gitu kan, ketika ada titik-titik apa orang untuk bisa ngobrol, berdiskusi atau apalah kayak gitu kan. Kayak kafe-kafe lokal itu di Klaten udah banyak. Gue daerah lain gue yakin juga ada kayak gitu kan. Cuman ada merek-merek yang kemudian tuh nggak tahu, kayak 4 tahun terakhir tuh gue lihat banyak yang akselerasi di Klaten gitu. Akselerasi di Klaten. Semisal kayak misal Tomorrow Coffee, apalagi semisal apa ya misalnya Fore ya, For Coffee kayak gitu, even iBox juga. Gue nggak yakin, maksud gue nggak lihat Klaten sebagai apa namanya daerah yang kayak gitu kan. Berarti emang walaupun tempat ini nggak terlalu rame, tapi pasar melihat ini sebagai apa ya, brand tuh melihat ini sebagai market kayak gitu. Berarti emang orang-orang untuk di level itu, orang ke kafe banyak kayak gitu kan, orang butuh kopi yang harganya lumayan juga nggak apa-apa, mereka tetap rame juga kayak gitu. Ternyata harganya juga masih miring. Masih miring berapa bro? Ini 20-an segini nih. Ya kalau 20-an 20-an masih standar di Klaten. Iya, bahkan gue bisa nemuin ada yang 15.000 dan tempatnya bagus. Iya bagus. Jomplang ketika di Jogja harus 50.000, 40.000 gitu. Para laundry. Dapat project dari mana terus jadinya apa? Anjing. Kayak gitu brother. Itu. Ini ganti gue yang jadi host apa gimana? Oke. Gue pengen ada ini sih. Ada satu apa namanya? Mungkin ini ya. Pertanyaan ringan-ringan aja gitu. Lu nggak pengen balik ke Pekalongan? Pekalongan, wah menarik sih itu. Balik menetap atau menetap berkarir atau cuma main aja gitu. Kalau balik mah pasti mau kayak gitu. Tiap lebaran kan pulang kampung gitu. Ini by the way udah pernah gua tanyain ke Ojan ya. Dulu kalah masih menjadi masih seasrama juga. Dulu kita satu asrama karena kita satu beasiswa ya. Namanya Bidik Misi, beasiswa. Sekarang jadi KIP, Kartu Indonesia Pintar namanya. Iya. Dulu kita Bidik Misi itu singkatan dari beasiswa. Itu ada singkatannya. Iya, beasiswa pendidikan, biaya pendidikan agak malu tuh belakangnya, coba disebut. Miskin dan berprestasi, Bidik Misi. Jadi udah valid kalau udah diakui negara bahwa kita itu adalah keluar apa anak turun orang miskin gitu. Ya, bener. Nah, tapi anjing, teman kita kan ada yang nerima di situ motornya gede waktu itu. Sampai sekarang juga masih ada si klise tuh, anak KIP tiap turun beasiswa ganti iPhone katanya. Tapi maksud gue yang ini Zul, yang Bidik Misi pas angkatan kita, dia kayaknya bukan kekayaan, harta orang tuanya. Dia masih pakai motor gede waktu itu, iya kan? Iya. Jadi kan validasi untuk ngecek dokumennya juga agak ngehe tuh, ya kan?
kalau ini gue agak bias lagi ya sebagai orang miskin. Aku bela orang miskin mulu. Maksud gue ada, tapi emang ini real terjadi kawan-kawan. Jadi orang yang harusnya dia tuh kaya tapi dia pakai perspektif orang miskin kayak gitu kan. Mentalnya miskin. Anjingnya sih Kita orang miskin nih. Nah gitu kan. ya. Iya, kita orang miskin tapi kita nggak mental miskin gitu. Bener, mental tarung. Nggak mental tarung, brotherhood kayak gitu, brother. Balik lagi ke ini ya, ke topiknya tadi. Gue by the way gue pernah ngobrol ini sama Ojan juga. Jadi pernah gue tanya, lu pengen balik Pekalongan apa enggak gitu. Ini sebelum dia jawab ya gue jawab dulu. Dia dulu pernah ngomong pengen kayak gitu, tapi di akhir karirnya dia, kata dia, entah jadi guru SMA, entah dari guru atau apa kayak gitu. Gua sendiri dulu punya pemahaman yang sama kayak gitu, dan sampai sekarang pun gua masih punya keinginan untuk one day untuk jadi guru ya, kayak gitu di daerah kayak gitu. Dan lu bisa jelasin lagi bro itu? Nah, lebih kenapa akhirnya misalkan gue pengen balik lagi ke Pekalongan jadi guru SMA gitu ya, itu perspektifnya lebih ke impact pada akhirnya. Gue ngaca ke diri gue sendiri sebagai keluarga yang bisa dibilang middle class, semua pekerja Zul, semua pekerja sama lah kita ya kan, semua pekerja. Habis itu bocah-bocah asli gitu kan, baru kuliah ya jualan risol di satu fakultas. Ada secara market sih emang harusnya mereka beli risol gitu kan, tapi orang dekannya anjing tuh, gak kesel tuh, mukanya kisut sih gue perhatiin. Kita pernah jualan risol terus diusir sama satpam fakultas gara-gara kita jualan risolnya mungkin ilegal kali ya, dikira Risol legal gimana ya anjing, tanpa izin gitu maksudnya bro. tapi itu nah gue ngeliatnya lebih ke impact kayak gitu. uh, nah ini masuk ke current isunya. Lu lihat kemarin pas lagi demo banyak anak STM, iya enggak? Kenapa terus sekarang balik lagi media ngeframingin anak STM sebagai orang yang anomik, habis itu suka kekerasan dan sebagainya kayak gitu. Padahal kalau dilihat lagi posisinya mereka nggak kayak gitu. Kenapa mereka akhirnya tawuran? Ngomongin soal STM, pendidikan STM yang ada di Indonesia, sebagus apa sih kurikulumnya? Ya enggak? Sepadat apa sih waktu mereka buat belajar? Enggak, Ji. Jam 3 atau jam 2 bisa jadi udah pulang gitu kan. Habis itu ngapain? Emang mereka kayak keluarga-keluarga yang udah settle, yang tinggal di BSD Bintaro gitu. Pulangnya les piano, ya kan? Pulangnya les bahasa apa? Enggak, mereka aktualisasinya ke situ. Nah, gue lebih ke impactnya sih. Gue sebelumnya kan gue ngomongnya adalah gue pengen jadi guru SMA di daerah gue. Ternyata kayak lu bilang, pemikiran pun juga bermetamorfosa gitu kan. Ini pengen gue lebarin lagi, gue pengen ngasih impact di titik akhir gue nanti, ataupun gue bakal mulai sekarang lewat project gue yang gue bilang kalau gue punya startup itu, gue pengen bikin satu program impactful gitu yang bikin anak-anak STM ini punya, nah gue nyebutnya adalah dream learning cuy, anjing. Belajar mimpi, belajar mimpi. Jadi anak-anak STM nanti gue bakal sama teman-teman gue bakal bikinin bukan komunitas ya, semacam aktivasi ke mereka, ngumpul, gue kasih step-step hidup gimana cara, bukan gimana, gue kasih gambaran visi ke depannya lu bisa hidup sebagai apa kayak gitu. Karena anak STM ini penting banget menurut gue, penting banget kayak gitu, karena gue lihat ya bro, karena entah ini masih terjadi apa enggak di generasi gue 2014, mostly teman-teman gue di SMA itu nggak tahu mau ngapain. Mereka udah SMA loh, maksud gue bro, kayak gitu kan. Termasuk gue saat itu pun masuk kuliah juga karena sekedar gue seneng sosiologi doang, nggak tahu mau ngapain. Tapi itu udah ada jelas ya, ada jelas visi lah. Dan itu sosiologi anak SMA masuk SMA bro, dia udah dapat KTP di kelas 2 SMA gitu loh, dia udah jadi resmi jadi warga negara yang harus itu ya. Iya, harusnya udah jadi orang dewasa tuh. Kayak gitu, harusnya dia udah tahu dia mau ngapain. Numbers ya. Iya, kayak gitu. Dan itu sekedar visi aja, bukan mimpi deh. Visi gitu. Maksudnya itu apa habis ini gitu kan. Dia nggak tahu. Kalau kita bandingin sama anak-anak BSD Bintaro, no issue buat mereka. Iya kan? Karena mereka udah ikut les, iya kan? Udah disajin lu les bola, piano, gitar, bahasa apa, IT, coding, semua disediain. At least mereka punya gambaran, oh ini menarik, ini menarik, ini menarik, ini menarik.
gue lihat anak STM ataupun anak-anak middle class ini, gue kayak ngaca ke diri gue sendiri dulu Zul. Orang tua gue dulu, nyokap gue uh, tukang pijit, ibu gue keren banget tuh, kayak nyokap bapak gue tukang sayur, terus mbak-mbak gue yang biayain gue ada di step titik sekarang gue punya pemahaman tentang ABCDE, gue udah bersyukur kayak gitu kan, gue bisa ngarahin itu ya kan. Nah ini nih gue ngeliat anak STEM, kenapa mereka akhirnya tawuran, bukan karena mereka oke mereka ada di dalam circle kekerasan satu, tapi karena mereka visi hidupnya nggak diarahin di sekolahnya. Lu ngomongin STM apa, bukan gue nggak underestimate ya, tapi balik lagi nih sekolah tier kesekian kayak gitu, misalkan STM-nya kalau SMK yang negeri-negeri bisa jadi udah mereka lu ada ekskul dan sebagainya, tapi ini pasti ada juga. Tapi yang gue pengen ngomongin adalah POV middle class-nya itu, yang mereka cuma punya gambaran ataupun visi hidup setelah lulus adalah langsung kerja. Yang mana itu bagus juga. Nah, setelah kerja apa sih? Apakah mereka bakal kerja terus? Pasti. Tapi bukan kerja yang sekedar fulfill living cost mereka. Yap. Misalkan gue tuh gambaran kayak gini proyeksinya. Oke, lu setelah STM lu pada kerja dulu di Migacoan, terus di Tomor setahun 2 tahun. Yap. Tapi di dalam range waktu itu kita kasih mereka semacam kelas. Lu sukanya pada apa? Oh, lu suka ngegame. Lu sukanya apa? Bikin YouTube. Lu sukanya bikin apa? Lu sukanya misalkan bikin baju. Nah, kita kasih gambaran di hal-hal yang lu suka itu bisa jadi karir. Di hal-hal yang lu suka lu bisa pelajarin lagi di mana, misalkan di kuliah. Iya. Nah, itu gue ngelihatnya kayak gitu tuh Zul. Ntar gue lagi coba buat develop hal itu kayak gitu. Karena gue ngeliat anak STM tuh, gue gue ngaca gue gitu loh. Lu tawuran. Nggak tawurannya, gue kan gue culun, lu tau sendiri gue anak OSIS, anak Gak punya visi apa gitu. Gue tuh punya visinya adalah gue kuliah di Jakarta udah waktu itu. Itu pun dengan apa environment sosial lu itu udah sangat-sangat bagus ya, gak nyangka lah. Nah mungkin gue kesupport kenapa waktu itu gue punya POV gue harus ambil sarjana gitu, karena di SMA gue gitu kan, SMA gue elit nih bisa dibilang gitu loh di kabupaten gue kayak gitu kan, lulusannya kemana macam-macam lah, UI, ITB, IPB. Nah akhirnya kan balik lagi environment kan, environment ngebentuk gimana cara lu ngeliat kehidupan gitu kan. Nah anak STM biasa ngumpul sama teman-teman STM-nya main game bagus loh, padahal kalau lu seriusin, tapi mereka ngomongin game as a game aja, karena mereka nggak tahu bisnis industrinya. Iya kan, bisnis industrinya gede banget. Kalau misalkan mereka tekunin itu setelah itu, the next big thing bisa jadi, ya kan. Gitu. Itu kayak apa ya, missing linknya pendidikan di Indonesia tuh itu kayak gitu ya, mereka di develop buat jadi worker doang. Iya, jadi kayak workforce. Iya, jadi workforce, tenaga kerja. Oke, it's good gitu kan, it's good, tapi dalam konteks being human-nya itu hilang ya, agak hilang, benar. Itu makanya gue ini nih, gue ngaca, anjir gue tuh dulu kayak gitu juga. Gue kalau misalkan nggak disupport mbak-mbak gue, orang tua gue, bokap gue buat sekolah kayak gitu, mereka usahain total banget, bisa jadi ya gue mikirnya udah langsung kerja aja, tapi lu nggak pengen bikin impact gitu, nggak pengen bikin sesuatu karya yang kayak lu bilang tadi. Orang kan nganggapnya karya musik, film dan sebagainya, doing some impact ke orang sekitar, that's works gitu kan, itu kan karya. Anjas marah. Gue lupa bro, tapi mungkin lu bisa ingetin deh, kan anak sosiologi. Gue pernah dapat terminologi mengenai job sama job sama apa satu lagi, job sama karir kalau nggak salah. Jadi job itu kalau kata apa ya, Marx kalau nggak salah. Jadi orang manusia itu lahir. Jadi kalau manusia itu lahir pada dasarnya itu emang udah secara naluriah untuk bekerja. Bekerja itu adalah job, memenuhi kebutuhan ekonominya dia gitu loh, untuk makan, minum, dulu berburu, meramu, pada akhirnya bikin kursi, berkarya, dijual buat memenuhi bentuk jadi roti dan lain sebagainya. Satu lagi namanya karir, berkaitan dengan passion buat berkaitan dengan publik dan dirinya dengan publik kayak gitu. Impact, ya kan? Ada beberapa bukan karir, profesi sama job kalau nggak salah. Gue nggak tahu nih tokohnya siapa, mungkin lu bisa gitu, dan ada sosiologi siapa. Primus. Ya itu ya.
ya, ya, ya itu. Jadi kalau apa namanya profesi itu berkaitan dengan publik. Semisal guru, dokter, leader kayak gitu kan, Iya, politisi dan lain sebagainya itu profesi. Mereka berkaitan dengan publik kayak gitu Iya. kan. Jadi itu bukan sesuatu yang diorientasikan untuk apa namanya job, untuk Iya. ekonomi. Itu nggak boleh kayak gitu kan. Benar, Lah, benar, benar, ada benar, yang benar. job nih kayak gitu. Iya, iya. Itu eh, makanya kalau orang di profesi sebagai itu mereka harus dikasih ekonomi yang kuat, yang banyak gitu. Kayak guru di Indonesia jomplang nih, akhirnya mereka bikin les sendiri, anak didiknya yang di kelas diajarnya biasa aja kecuali yang les sama dia. Bener itu terjadi cuy. Nah, Bener itu bener dia itu kan. terjadi cuy. Yang ikut les dibocorin soal ulangannya. Ya, Ya kan? kayak gitu. Penyalahgunaan profesi sebenarnya. Dan kalau leader banyak yang korupsi. Itu penyalahgunaan, harusnya buat apa bukan Ya. fulfill ekonomi mereka kayak gitu kan. Tuh. Kayak gitu. Itu yang terjadi bahwa orang-orang sekarang anak-anak itu cuma diajarin untuk apa namanya sekolah for job doang, bukan Job, bukan iya. profesi. Gue apa namanya ada podcast menarik pun ini agak agak ini ya, bukan agak umum aja ya, ini orang pasti dikatain gitu. Jadi ada apa, Coach Justin pernah pernah ada dia podcast dia nyeritain tentang ini, orang Eropa itu, orang Eropa kayak gitu kan. Orang kalau cita-cita anak-anak ditanya itu kalau di sini dokter, polisi, Bener, apa dan tentara. lain-lain. Nah, di sana cita-citanya pengen jadi tukang sampah, pengen jadi apa. Jadi itu bukan Impact ya. bukan lagi tentang ekonomi, tentang Bener. apa desain hidup mereka kayak gitu loh. Impact bener. Ini sekolah di Indonesia nggak ada, bro. Mereka apa tablet ya, polisi, tentara ya. Bener bener bener. Iya, 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 bener. Padahal kalau ngomongin dia tukang sampah kan logiknya adalah Dia bisa bukan bukan bisa jadi bukan tukang sampah tapi waste manajemennya. waste management. Iya kan? Yo, Iya enggak? Bisa jadi ke situnya gimana pengelolaan sampah tuh bisa jadi lebih cepet, habis itu nggak ganggu lingkungan, nggak bikin iya, bau areal itu gitu kan. itu lebih rapi dilihat. Lebih rapi dilihat, iya, habis itu pokoknya kayak gitu kan. Iya bener. Tukang sampah bisa jadi waste management ya, habis itu tukang apa? Tukang roti, bread management gimana dia ngatur roti gitu kan ya enggak? Ngebentuknya habis orang itu. buat makan, Bener. bisa hidup lebih panjang kayak Asli gitu, ya, ya. bener 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 bener. Iya sih. Kayak gitu, itu yang gue rasain, brother. Jadi sekolah itu cuma ngajarin orang buat siap kerja doang, bukan siap kerja lagi, maksud gue orientasi ekonomi gitu loh. Iya. Bukan lagi tentang Pertumbuhan ekonomi sekian persen. iya pasti itu bukan bukan lagi tentang bagaimana mewujudkan satu apa namanya entitas manusia yang sesungguhnya. Anjay, benar benar. Iya 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 sih. Iya iya. Ya makanya apalagi nah makanya itu yang gua bukan gua harap ya, tapi nextnya tuh gue pengen, tapi gue nggak tahu bakal mulai kapan ya gitu, tapi ini udah jadi project sama temen gue. Iya. Bakal ngumpulin anak-anak STM ini gimana caranya mereka, makanya gue tadi nyebutnya dream learning itu sih. Even nih dream itu harus dipelajarin gitu kan. Iya enggak? Buat buat terutama buat middle class ini. Iya kan? Nah, mereka tidak mereka nganggap mimpi itu adalah as a mimpi, dream aja. Tahu kan dream itu kan something beyond gitu kan. Iya, something beyond. When you look something beyond berarti kan lu nggak ada coba upaya untuk dapat itu. Ya. Tapi ketika lu ngelihat ini sebagai project, ya enggak dream as a project, oh bam trial and error itu something usual, sesuatu yang biasa aja. A/B testing itu bisa terjadi dalam menuju mimpi itu gitu kan. Nah, itu makanya tadi gue dream learning. Lu suka jadi gamers, oke, nggak apa-apa lu kerja dulu sambil menuhin kebutuhan lu, atau mungkin lu punya keluarga yang harus lu cukupin, kerja dulu di gacuan, di Tomoro. Ini yang gue suka adalah banyaknya hitungannya bukan UMKM ya, retail menengah ini juga bikin apa ya, bikin satu step perjalanan nafas hidup generasi ini tuh jadi agak lebih panjang dikit gitu kan, buat mikirin sesuatunya kayak gitu kan. Tadi dia kerja di retail outlet makanan ini mungkin setahun 2 tahun, gue yakin yang kerja di situ habis itu yang ada di apa, yang ada di staffnya, gue yakin ngeliatnya adalah gue nggak bakal kerja lama di sini gitu kan, tapi karena buat sustain dulu. Nah dari situ mereka sambil ngegali apa yang mereka sukain gitu kan, oh gue tahu gue pengen ini nih, belajar ambil step ke situ. Dan gue lihat itu bahkan di apa ya, inisiatif dari pemerintah habis itu swasta juga nggak ada ke situ kayak gitu ya kan, karena ya udah pentokin aja udah di mikirnya
A plus B sama dengan C aja gitu, bukan bukan gimana ke C itu kan banyak ya kan, iya enggak, anjay. Tadi real terjadi ya. Gua aku gak mau cerita lah maksudnya. Itu tuh. Kadang nyesek juga maksud gue. Oke aja lah nanti lah kayak ya. gitu. Nah, tentang jangan karepin pemerintah lah dalam artian kayak gitu. Kasarnya kayak Bener, gitu. bener, Kasarnya kayak gitu. tapi bidik misi project oke cuy. Project oke. Itu bidik misi inisiatifnya SBY kalau nggak salah, awal mulanya SBY. Kita ngerasain ya kan. Bro, kalau nggak ada bidik misi kita nggak kuliah bro. Gue inget tuh momen pertama pas gue mau kuliah, demi Allah gue ngobrol sama mak gue, mak ini gue kan dulu panggilnya Puja kan, sampai sekarang juga kalau di keluarga gue, mak Puja dapat beasiswa nih, dapat lolos kuliah nih di Jakarta kayak gitu kan. Eh, kalau misalkan gue lahir di keluarga Bintaro BSD dan sekitarnya Kelapa Gading Sunter, Kelapa Gading situ ya, oh apa bagus nih, ntar kamu tinggal cari kos bla 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 gitu. Balik lagi, ini tidak menyalahkan apa di keluarga, tapi emang itu terbentuk karena generasi-generasi lama ini sengaja buat buat apa ya, mematahkan mimpi di generasi-generasi bawahnya gitu kan, terutama elitnya gitu, biar mereka posisinya aman aja. Waktu itu nyokap gue bilang, e, yaudah tapi kamu ada uangnya nggak gitu-gitu kan, waktu terus gue langsung gue tekenin, waktu itu gue juga udah mulai kulik bidik misi tuh Zul, ada mah aman gitu ya, lewat bidik misi ya udah alhamdulillah kayak gitu. Habis itu nyokap gue syukuran dari situ Zul, awal gue bangga banget, langsung diomongin sama nyokap gue sarjana pertama di keluarga gue soalnya, sarjana pertama cuy, sarjana pertama. Sampai sekarang nih ponakan gue sekarang ada yang di sama kampus juga kayak gue, dia bidik misi juga tapi namanya kan kayak lu bilang tadi KIP. Nah, dia kayaknya nanti bakal jadi sarjana kedua kayak gitu di keluarga, di apa keluarga inti gue gitu lah gitu. Kalau keluarga lu kan udah banyak kan. Iya, gue cukup emosional ngobrolin kayak ini karena entah kenapa nih antara gua sama Onjan ya, ini bukan karena kelamaan temenan, cuma emang background kita hampir mirip, gitu ya. hampir mirip brotherhood kayak gitu loh, hampir mirip kayak gitu. Jadi ya gimana ya soal apa namanya, ya itu tadi brother, mungkin kita orang-orang yang mungkin satu step di atas, bukan di atas, di depan apa namanya environment yang dibentuk sama pemerintah kayak gitu. Asli kita menembus itu kan pada akhirnya kita punya, dan itu cuma bisa didapat sama mungkin anak-anak yang mungkin beruntung dapat apa namanya terpapar itu si Ojan, dia apa sekolahnya ada apa alumni alumninya kayak gitu, dan banyak yang nggak punya visi itu, nggak punya, nggak ke expose, coba ke expose kayak gitu soal semua anak-anak di usia SM, even ada media sosial sekarang kayak gitu kan, pasti orang kayak di mungkin di Norway, di Norway, di Finland, pasti mereka udah jadi common lah orang kalau di usia segini udah menetapkan apa namanya, pengen apa visinya apa, udah tahu tuh. Nah di sini kagak ada bro. Anjing bener. Itu penting, dan ntar kalau misal di apa dream learning itu boleh diduplikasi deh, dikelatih sama Sukoharjo. Ntar lu yang runningin di situ anjir, profit lagi jadinya, bukan pro. Bro enggak, jangan bro, itu jangan profit bro, itu masuk ke ranah ini, ranah apa namanya, jadi korporat juga tutup. Karena gue masih ingat dulu Ojan kenapa di akhir karirnya dia, karena dia pengen apa namanya, ketika dia jadi guru tuh udah selesai sama ekonominya gitu. Ekonomi itu not a problem harus lagi gitu. Maksudnya orang yang ada di sekeliling kita telah merasakan kebahagiaan dari bukan kehadiran ya, tapi memakmurkan kita ke keluarga kita gitu loh, ya enggak. The first impact yang lu kasih adalah ke keluarga lu, itu harus, ya kan. Selanjutnya adalah orang-orang yang lu rasa punya kedekatan emosional dengan lu, nggak harus satu keluarga, tapi kedekatan experience. Kayak tadi gue bilang anak-anak STM ini gue ngerasa kedekatan experience cuy gitu ya. Mereka bukannya nakal, emang karena nggak dikasih akses kreatif aja sama pemerintah kayak gitu. Kreativitasnya jadi tarung kan, dia kreatif gitu dong. Yang energi mereka lari ke hal-hal yang aneh. Benar makanya gue jadi inget ini bro, ada itu yang survei tentang Indonesia jadi negara paling malas berjalan kaki ya.
Ada paling malas berjalan kaki bro. Jadi sehari itu rata-rata orang Indonesia itu cuma berapa ribu gitu. Padahal orang lain juga puluhan ribu gitu kan. Tapi lu lihat emang ini salah kita kayak gitu kan. Oke mungkin salah kita nggak mau jalan kayak gitu. Cuma apakah cuma salah kita sepihak? Kayaknya enggak deh. Karena trotoar orang jalan kaki dipakai buat jualan. Dan belum tentu setiap jalan ada trotoarnya kayak gitu. Dan orang dikasih akses mudah untuk beli motor. Transportasi umum di nomor 17 kan kayak gitu kan. Pada akhirnya orang nggak mau jalan kaki. Ya kan? Tapi ngomongin soal transportasi nih Zul, gue ngelihatnya adalah the real penyerapan pajak yang bener adalah kayak Jakarta dalam konteks transportasi. Iya enggak? Semua ada provide walaupun minornya masih banyak banget, iya enggak? Gue bukan ngebagus-bagusin Jakarta, tapi Jakarta kan punya komparasi ataupun tir yang sama dengan Bandung, Surabaya dan sebagainya. Sebagai kota besar, harusnya apa yang terjadi di Jakarta bisa diduplikasi di Bandung. Harusnya apa yang terjadi di Jakarta bisa diduplikasi di Semarang. Harusnya apa yang terjadi di Jakarta bisa diduplikasi di Yogyakarta di mana transportasi jadi bagus. Tapi itu nggak terjadi, gitu kan? Iya enggak? Iya. Itu karena anggaran kalau menurut gue yang utama ya. Yang utama. Anggaran juga sih. Apa? Menurut gue POV stakeholder yang ada di daerah-daerah tertentu, terutama area yang minim expose, itu jadi nggak punya responsibility yang tinggi untuk bikin warganya itu bikin warganya bukan sejahtera tapi warganya layak untuk menjalani hidupnya. Transportasi kan salah satu parameter untuk dilihat di mana mereka layak jalanin hidupnya gitu kan. Ya enggak, mereka bisa ke tempat A untuk misalkan kerja, ke tempat B untuk ngejual barangnya, ya enggak. Nah yang lu Jogja pariwisata gede cuy, ya kan. Bandung juga pariwisata gede, distro banyak, ya kan. Tapi gue yakin kalau misalkan hal itu bisa diduplikasi minimal ke daerah-daerah kota besarnya dulu, gue yakin spiritnya bakal menjalar juga ke semuanya, ya kan. Habis itu kota tir A, tir B, tir C-nya, ya enggak jadi kayak gitu. Tapi itu belum terjadi. Anjay, kita mikirin negara cuy. Tapi itu serius karena itu bukan mikirin negara ya, lu lebih ke keluh kesah pribadi aja. Keluh kesah pribadi sebenarnya. Kita dulu acara apa? Gue lupa lagi, acara Trans TV, ke gedung Trans kita nonton Hendra Setiawan. Lu inget gak? Nah jadi penonton bayaran ya. Iya anjing, abis kita naik Transjakarta kan itu. Transjakarta apa? Iya kan naik busway juga ke tendean. Iya enggak? Lu inget gak? Gua lupa sih. Yang mana? Lu nonton Hendra Setiawan sama Erick Thohir, inget gue. Wawancara dia. Zul, itu absurd juga sih. Nggak ada apa-apaan, cuma pengen datang aja. Gue ingetnya gue jadi penonton bayaran stand up comedy di Metro TV dulu sama lu deh kayaknya. Gue lupa tapi sama siapa gue lupa. Ya itu dia. Penonton bayaran. Bro kita dulu mengais untuk nafas tiap hari ya. Dua pemuda tanggung ini. Ya, apa aja ya dulu inget gue. Apalagi sih. Lu kan lu cuci piring di tempat gua. Gue cuci piring dan tukang cuci piring dan itu gak masalah buat gue. Iya. Lu bareng-bareng tuh kita anjir. Apa aja sih ya. Tapi gitu tadi transportasi yang kita omongin asli itu bukan hal yang bukan hal kalau dilihat sebagai makro policy memang, tapi dilihatnya sebagai satu hal yang melekat ke diri warga masing-masing itu justru dilihatnya harusnya dari situ, ya kan? Kenapa harus diperbaiki? Nah, bukan sebagai makro policy. Iya kan? Kalau dilihatnya makro policy lu cuma berhenti jadi data. Tapi kalau dilihatnya sebagai embedded activity warga lu sendiri, lu bakal kalau mereka disediain ini ekonominya jadi jalan. Iya kan? Lu bayangin di Jakarta sekarang Transjakarta nggak ada sama MRT nggak ada, kayak gimana? Orang-orang tier 2, tier 3-nya yang dari Nambo, ya kan? Ini kan emang ini sih pemerintah fokus ke mempertahankan posisi mereka aja. Jadi akhirnya programnya itu short term aja kayak gitu kan. Short term dan mereka berharap itu monumental gitu. Ini mereka juga perlu belajar visi dari kita. Itu karena emang dari SMA mereka gak punya visi. Nah ini produk pendidikan kita jadinya kayak gitu. Kita punya visi itu dream learning. Nantikan guys di kota-kota besar. Kota-kota tier 7. Anjing. Nanti udah gak ada lagi tuh pembegalan, gak ada lewat dream learning nih. Mereka fokus tuh.
Ya bro, ini kita jadi ini ya apa namanya dokumentasi ya. Mungkin 10-20 tahun mendatang gitu kan. 2-3 tahun. Dua- 2-3 tahun. Oke. Asik. Oke, 2-3 tahun ya. Kita lihat dan doain ya teman-teman bisa jadi ya. Yakin gue. Udah capek dulu ya. Berapa sih? Habis itu mati ternyata.